Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Yudi Baskara. Tentunya masih di Media Percikan. Ikonnya Haji Muhyiddin. Jumpa lagi dengan Haji Muhyiddin. Oke teman-teman, di kesempatan hari ini aku akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Yang komen-komen ya, yang perlu jawab ya. Ini kalau kata bahasa kerennya Q&A. Ente tanya, aneh jawab, gitu ya. Jadi buat teman-teman yang udah nonton Media Percikan atau yang sudah subscribe, aneh ucapin terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan karya cipta media channel ini bisa bermanfaat selalu untuk teman-teman yang mau bisnis, fried chicken. Memang di Media Percikan ini ada waktu-waktu tertentu untuk praktek, untuk ngebacot. Nah kalau kayak gini ngebacot, cot. Tapi mudah-mudahan bacot aneh ini bermanfaat. Langsung aja, nggak usah bertele-tele. Ini aneh akan menjawab pertanyaan dari Rian Hidayat. Wah, Rian Hidayat ini nonton video aneh yang judulnya cara membuat tepung bumbu fried chicken. Wah, cara membuat tepung bumbu fried chicken. Dia bertanya, Om, kalau udah pakai tepung bumbu gini, goreng ayamnya tetap pakai bumbu juga nggak gitu? Jadi kalau tidak, ini kan di video aku nih praktek buat tepung bumbu. Dia nanya kalau udah bumbunya udah dibuat, udah dipakein tepungnya udah dipakein bumbu nih, ayamnya pakai bumbu nggak? Ya pakai. Ya jawabannya pakai. Jangan sampai nggak pakai. Jadi kalau ente nggak pakai, rasanya kurang greget, kurang gigit gitu loh. Aku sering tuh pernah orang bikin fried chicken, tepungnya dibumbuin, ayamnya nggak ada bumbunya. Kulitnya enak, kulit tepungnya enak, tapi begitu dicobain ayamnya anyep. Jadi ada sesuatu yang kurang. Maka lebih baik ayam tetap dimarinasi. Jadi sebelum kita ditepungin, ayam dimarinasi tetap. Tepungnya tetap dibumbuin. Begitu. Semoga Anda puas. Oke. Dari resep Bang Panjul. Wah, resep Bang Panjul nonton apa nih? Bikin fried chicken renyahnya bisa seharian. Nah, dia bertanya, Om, kalau saya pakai tepungnya protein tinggi gimana Om? Gimana tuh Om? Kebanyakan orang pakai metode celup Om, biar cepat. Bagaimana dengan metode celup tapi adonan nggak melempem Om, kalau udah digoreng? Mohon pencerahannya. Jadi kalau umumnya kita menggunakan metode pencelup itu pasti melempem gitu loh, karena pengaruh air. Nah, kalau Anda nggak mau melempem, pakai sistem semprot. Jangan pakai celup. Ada di video saya itu cara membuat fried chicken dengan menggunakan sistem semprot. Jadi pertama ayam ditepungin, ya tepungin dulu, baru disisihkan di satu tempat wadah. Baru setelah itu disemprot. Disemprot, diaduk sampai dia berbentuk karamel. Diaduk, baru dimasukin tepung lagi, diaduk, baru digoreng. Beda dengan pencelupan ya. Kalau pencelupan kan ayam ditepungin, ya kan, masukin pencelupan. Nah, otomatis air tuh banyak ditepung. Baru tepungnya juga banyak yang rontok ke dalam pencelupan itu gitu. Banyak yang rontok. Jadi rugi juga gitu. Jadi begitu kita masukin, rontok dia. Jadi di pencelupan ini banyak tepung-tepungnya, biasanya seperti itu. Baru kita masukin tepung lagi, baru digoreng. Nah, saya sudah coba apa bedanya dengan sistem semprot dengan sistem celup. Nah, kalau kita menggunakan sistem semprot, ya semprot sedikit air yang kita gunakan, secukupnya aja. Nah, baru dia punya di dalam nih airnya, ayamnya nih kering, nggak juicy gitu loh. Dan dia tahan lebih lama biasanya daripada kita menggunakan pencelupan. Kenapa? Karena kalau kita sistem semprot gini, itu tidak ada tepung yang kebuang gitu. Tepungnya kepake semua. Begitu diaduk. Tapi kalau kita sistem celup, ya begitu dia ditepungin baru kita celup. Jadi tepungnya ini banyak yang jatuh ke pencelupan. Akhirnya dia berkurang. Begitu kita tepungin lagi, jadi
air ini banyak yang ada di ayam, ada juga yang dari pencelupan. Ayam ini kan mengandung air juga, tapi sedikit lah, nggak banyak gitu. Jadi ini sangat mempengaruhi sekali Anda menggunakan metode celup, ya. Anda ingin mau berapa lama Anda bertahan Anda punya kriuk, kalau Anda pakai sistem celup ini tidak bisa dijamin. Begitu. Tapi tidak mesti sistem dari pencelupan atau dari masalah lama atau tidaknya, bisa juga dari tepungnya. Kalau Anda tidak mencampurkan tepung Anda dengan maizena atau tapioka, ini juga bisa berpengaruh. Oke. Buat resep Bang Panjul. Bang Panjul. Namanya Panjul. Oke, Bang Panjul, terima kasih. Kemudian ada lagi nggak yang mau bertanya nih ya? Dari Sri. Waduh, namanya Sri ini. Dia nonton video saya yang mana nih? Fried chicken Anda tidak keras, renyah, padahal sudah pakai tepung powder dan lain sebagainya. Baking powder ya. Dia bertanya, apakah sisa tepung kering yang sudah digunakan untuk menepung ayam bisa digunakan lagi dan bagaimana cara menyimpannya? Nah, jadi umpamanya Anda ini kan bikin fried chicken, terus biasanya kalau diayak tepungnya ada sisanya nih. Bisa itu digunakan lagi tuh. Caranya, tepung yang sudah banyak nih, bos goreng ayam, dijemur atau di microwave. Dijemur atau dipakai microwave. Kemudian ditumbuk. Sudah dijemur, kering, dia ditumbuk. Tumbuk diayak. Nah, tepung ini Anda gunakan untuk tepung pertama. Jangan salah ya. Jadi pertama Anda tepungin ayam, pakai tepung yang ini yang bekas tadi. Baru Anda masukkan pencelupan. Nah, untuk tepung keduanya tepung yang baru. Nah, gitu caranya. Jangan dua-duanya tepung yang lama, nanti rasanya nggak enak kok gitu. Modal dikitnya apa? Buset dah. Iya kan? Kalau dua-duanya tepung yang lama nggak mau modal. Jadi artinya menjaga kualitas ayam Anda. Kecuali Anda mau untuk makan sendiri, nggak masalah gitu. Atau Anda untuk bikin bakwan goreng bisa, pisang goreng bisa, tempe goreng bisa. Jadi bisa dimanfaatkan lagi tuh tepungnya tuh. Jangan dibuang gitu loh. Kalau yang bisa sehari 100 ekor dijual ayam, wah itu kan tepungnya banyak tuh. Wah kalau dibuang tuh sayang tuh. Maka dijemur. Wah kalau musim panas jemur, kalau nggak musim hujan ya pakai oven kah apa kah gitu, biar kering ya kan, pakai microwave kan segala macam. Makanya dijemur lah, jemur. Setelah dijemur ditumbuk atau digiling. Ada kan penggilingan tepung di pasar kan, nah giling lagi tuh halus ya kan. Nah halus baru Anda ayak. Yang kasar-kasar dibuang, yang halus dipakai. Untuk penepungan pertama gunakan itu. Tapi untuk penepungan kedua gunakan tepung yang baru. Oke bro, kayaknya cukup sekian jumpa kita kali ini untuk menjawab 3 pertanyaan dulu. Kalau kebanyakan nanti ente bosan, nanti bilang bacot dari Pak Haji Muhyiddin. Assalamualaikum Pak Haji.